Ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita pagi ini adalah satu-satunya jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya ingin gagal, ingin celaka, ingin binasa, ingin ke neraka. Tentu tidak ada. Kalau orang masih normal, tidak ada yang mau binasa. Coba aja ditanya, siapa mau ke neraka? Pasti nggak ada yang angkat tangan. Pasti. Semua orang di dunia ini ingin bahagia, ingin sukses, inginnya hidupnya aman, selamat, mati masuk surga. Itu sebabnya semua orang suka kan mendengar lagu-lagu yang syahdu, yang gembira, khotbah yang menyenangkan, gitu-gitu. Karena dalam hati kecilnya ingin sesuatu yang membahagiakan, yang membawa damai, yang membawa kepada keselamatan. Dulu ada yang bercandanya begini, waktu masih kecil kita happy. Ya. Waktu remaja kita main-main. Waktu SMA kita suka-suka sendiri. Kuliah, enjoy life. Berkeluarga, kaya raya, mati masuk surga. Loh kok enak bener. Kayaknya dunia ini kayak sinetron itu loh. Kayaknya gampang gitu. Padahal banyak dari kita mengalami masalah. Yang tidak kaya masalah, yang kaya juga masalah. Semuanya sama. Masalahnya beda-beda aja. Ya. Semua orang ingin ke surga kalau ditanya. Dan iblis tahu hal ini. Iblis atau setan itu tahu akan hal itu. Sebab dahulu makhluk ini sebelum jadi setan, ia juga mau begitu. Mana mau sih binasa? Gak mau. Cuman ia salah mengambil jalan, salah berpikir, salah mengambil keputusan. Ia mengambil keputusan, aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah. Hendak menyamai yang maha tinggi. Kesalahan fatal itu. Sehingga ia jadi setan atau iblis. Jadi ia tahu persis. Tidak ada satupun orang manusia ingin ke neraka atau binasa. Semua orang ingin selamat. Makanya si iblis ini membuat berbagai jebakan. Jebakan, saudara. Jebakan tahu ya? Perangkap. Yang rupanya itu berbagai-bagai. Berupa apapun, apa saja. Ia bisa mengeluarkan jebakan tipe A sampai tipe Z. Supaya manusia yang pengen selamat ini menemukan keselamatan yang palsu. Seolah-olah ini jalan keselamatan. Kalau seandainya manusia dikasih tahu ya, jalan yang ini menuju neraka, nggak ada yang mau ambil. Nggak ada, mana ada. Tapi iblis jualan, ini loh ke surga. Tapi banyak banget jalannya. Wah, manusia jadi bingung, yang mana ini? Nah, ini masalahnya di situ sebenarnya. Iblis membuat jebakan dengan berupa banyak jalan. Agar manusia salah memilih jalan yang seolah-olah lurus, padahal ujungnya maut. Kita baca ya, Amsal 14 ayat 12. Amsal pasal 14, ayatnya yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, sama. Orang berpikir jalan itu lurus, tapi ujungnya maut. Si iblis menyediakan banyak jalan menuju Roma. Kata orang banyak jalan menuju Roma kan?
Kata orang semua ajaran baik kan adanya. Baik belum tentu selamat. Kalau cuma baik biasa saja. Sebab yang menentukan selamat atau tidak bukan kita. Yang menentukan kan Tuhan. Hakimnya kan Tuhan. Jadi jangan pakai pikiran diri sendiri. Kalau menuju Roma, itu jalannya banyak memang. Tapi kalau menuju surga, cuma satu. Nggak ada yang lain. Nggak percaya, Bapak Ibu Saudara cek sendiri. Ke semua kitab di dunia ini. Cek sendiri. Ada nggak yang menjamin masuk surga? Nggak ada. Kecuali Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nggak ada. Kalau yang lain tuh gini loh. Mudah-mudahan masuk surga. Lah mudah-mudahan. Nggak ada mudah-mudahan berhasil tuh. Nggak ada. Bayangkan kalau kita punya anak ya. Anak kita kuliah. Mudah-mudahan lulus mah. Mudah-mudahan kamu ya. Aku kerja setengah mati nyekolahin kamu mudah-mudahan. Waduh. Itu anak durhaka loh. Mestinya anak. Ku kerjakan sebaik mungkin mah. Jangan khawatir. Mestinya begitu. Ya, si iblis menyediakan banyak jalan menuju Roma. Tapi tidak banyak jalan menuju surga. Sebab, saya mau tanya, surga di mana? Ada yang bisa jawab? Surga katanya di telapak kaki ibu ya? Oh gitu, artinya diinjak-injak ibu gitu. Peribahasa itu maksudnya baik. Artinya kita harus berbakti sama ibu. Gitu loh ya. Itu kan kiasan. Jangan diartikan harafiah. Masa surga diinjak ibu. Ilmuwan yang paling pintar di dunia. Coba jawab saya. Surga ada di mana? Gak ada yang pasti bisa jawab. Mengapa? Sebab universe Samayim jagat raya ini luasnya berapa? Tak terhingga. Apakah teknologi hari ini dengan teropong terbesar sekalipun, atau sampai kapanpun, bisa sampai ke ujung jagat raya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Semakin didekati jagat raya itu ujungnya, semakin dia menjauh. Seolah-olah dia ngembang terus. Gak bakalan ada teknologi yang bisa memetakan itu. Jangankan ujungnya. Di tengah-tengah jagat raya aja sudah gak mampu. Seandainya surga ada di tengah-tengahnya jagat raya. Gimana ngasih tahu lokasinya? Koordinatnya berapa? Mesti ke utara berapa derajat. Ada yang bisa kasih tahu? Gak bisa. Saking luasnya jagat raya ini. Makanya tidak ada caranya ke surga. Dengan usaha manusia. Mau bikin pesawat yang kayak Star Wars. Sampai ke neraka. Sampai ke neraka tapi. Surga nggak bisa dipetakan. Itu sebabnya tidak ada cara lain. Selain Bapa yang mengutus putra tunggalnya. Kalau nggak nyampe manusia. Nggak bisa. Makanya banyak yang jualan, iblis jualan cara lain untuk mencapai surga. Manusia suka yang gampang-gampang kan biasanya. Yang ini gampang nih, yang situ susah tuh. Yang ini gampang, pilih yang gampang. Jalannya lurus kelihatannya, tapi ujungnya menuju maut. Aduh, Alkitab sudah memperingatkan hal ini loh. Coba kita baca ya, 2 Korintus. 2 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang. Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Rupanya ada pekerja Kristus. Tapi palsu. Loh ini yang ngomong Alkitab, jangan marah-marah ya saudara ya. Artinya ada banyak sekali orang yang jabatannya seperti Rasul Kristus. Padahal palsu. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan. Jangan kita heran. Ya. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.
Iblis itu menyamar sebagai malaikat loh. Malaikat gelap gitu, nggak laku. Malaikat terang. Jadi kalau Bapak Ibu ya lagi berdoa gitu, terus tiba-tiba ada malaikat terang datang, terang gitu. Belum tentu itu dari Tuhan. Itu bisa iblis. Apalagi ngaku-ngaku bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu udah pasti setan. Udah pasti. Banyak sekali yang begitu. Di dunia ini banyak kasus malaikat tampil. Manusia ditipu. Ujungnya sederhana kok. Kalau setan itu ya, ujung-ujungnya yang penting bukan Yesus. Itu pasti setan. Pasti. Sebab tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Artinya kalau selain Yesus itu pasti setan. Itu artinya. Hanya satu jalannya, nggak ada yang lain. Ya. Ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Padahal pelayan iblis. Itu menyamar sebagai pelayan kebenaran, khotbah. Padahal itu pelayan setan. Jangan heran. Masa sih Pak? Loh ini kata Alkitab bukan kata saya. Ini kata Alkitab. Kalau ada yang gak mau dengar kata Alkitab, jangan dengerin channel ini lagi. Selama-lamanya. Sebab kita dasarnya Alkitab. Alkitab bicara pahit pun kita telan. Asal itu benar. Ada amin gak? Kita beri kemuliaan. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara ya, di suasana Natal ini hati-hati juga. Tetap hati-hati setiap saat. Ada rasul palsu, guru palsu, pengkhotbah palsu, pelayan palsu. Sebenarnya dia pelayan setan. Ujung-ujungnya itu mencelakakan. Ada jalan yang kau sangka lurus, tapi ujungnya maut. Bahaya saudara. Aduh bahaya ya. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Sebagai pelayan kebenaran. Bayangin pelayan kebenaran. Jadi jangan kita tertipu dengan adanya jalan lain menuju surga. Ya, jangan. Meskipun ada peribahasa banyak jalan menuju Roma. Kalau Roma banyak jalan percaya. Tapi kalau surga hanya satu. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Clear. Gak ada yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang menolak Yesus, sang anak, artinya dia menolak Bapa. Artinya dia gak bakalan sampai ke Bapa kalau menolak Yesus. Itu artinya. Sederhana. Yang bicara siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi gak perlu interpretasi. Gak perlu menafsir ini artinya apa. Enggak. To the point. Tuhan Yesus kalau bicara to the point. Langsung. Ya. Kalau tidak melalui aku. Kenapa demikian? Nah ini. Banyak orang gak mengerti. Padahal ini clear sekali semuanya ini. Yesus itu satu-satunya jalan. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Hidup yang benar itu begitu loh. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, Allah di situ siapa? Bapa. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa? Manusia Kristus Yesus. Jadi saudara jangan pernah mau ditawari pengantara siapapun yang lain. Calo yang lain. Ya, jangan pernah. Berdoa itu sama si ini. Itu lebih didengar. Oh itu omong kosong itu. Karena Alkitab berkata cuma satu pengantaranya. Jangan menciptakan pengantara-pengantara yang lain. Siapapun kau terkutuk. Kata Alkitab. Jangan pernah ada pengantara lain. Sementara si iblis nawarin pengantara-pengantara yang lain. Buktinya banyak orang berdoa sama orang lain. Bukan sama Tuhan Yesus kan? Bukti loh, bukti nyata ini. Bukan saya yang ngarang.
Padahal Alkitab berkata begitu. Orang nggak peduli sama Alkitab. Ya terserah situ. Kalau orang tidak menghormati firman Tuhan, sudahlah kau pelayan palsu. Gak usah pakai jubah domba, kau itu serigala. Sebenarnya begitu sebenarnya. Lihat saja ajarannya. Sederhana. Alkitab mengatakan dari buahnya kau akan tahu. Dari perbuatannya. Dari keputusan-keputusannya. Dari ajarannya. Pasti melanggar Alkitab semua. Pasti. Gampang kok. Hari ini sosial media sudah biasa kan? Di internet. Baca aja. Si iblis sekarang udah gak menyamar juga kok. Sudah terang-terangan. Melanggar moral. Terang-terangan kok sudah. Ajaran. Sudah terang-terangan kejam. Ya. Ini clear sekali nih karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Tidak bakalan ada lagi. Satu-satunya cara. Ayat 6 kalau kita baca. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Tebusan bagi siapa? Semua. Si iblis ngerubah lagi. Sebagian. Bapak Ibu gak ngerti. Si iblis itu begitu. Allah itu, Yesus mati untuk sebagian manusia. Oh itu pasti si iblis produknya. Pelayan palsu. Menyamar itu, ajaran itu. Udah jelas untuk semua manusia. Diganti sebagian manusia. Dan itu diajarkan loh di SCT. Saya kasih tahu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah mengkultuskan seseorang manusia. Dia itu jabatannya tinggi loh. Omong kosong. Kalau dia berani melanggar Alkitab, itu coret semuanya itu. Kita gak butuh siapapun di dunia ini. Kita hanya butuh Tuhan. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga tidak boleh mengkultuskan saya. Setiap saya bicara dicek di Alkitab. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Kalau enggak buat apa? Ngumpul-ngumpul gini buat apa? Iya kan? Makanya kalau saya bicara tegas sekali. Kalau kita bilang semua manusia jangan kau rubah sebagian manusia. Aneh. Merasa lebih hebat dari Alkitab. Ya. Itulah sebabnya satu-satunya cara yang dipakai Bapa untuk menyelamatkan manusia ialah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa itu kepada dunia ini, seluruh manusia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu loh. Emang ada cara lain? Gak ada. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan cuman itu. Sebab kalau cuman ngajarin agama, Yesus gak perlu jadi manusia. Kalau cuman agama ya dari surga udah dikirim nabi-nabi firman udah selesai. Gak bisa. Gak bisa. Satu-satunya cara juru selamat dunia. Satu-satunya cara nanti kita ke surga naik apa? Naik pesawat? Atau naik balon udara? Naik apa? Ayo. Enggak ada kendaraannya. Makanya nanti Tuhan Yesus datang lagi menjemput kita semua di awan-awan, bukan di bumi. Kenapa? Sebab surga bukan bumi ini. Sebab surga di langit yang baru, bumi yang baru. Makanya ada di angkasa, di awan-awan, dirubah lagi sama orang. Nanti ada di bumi. Di bumi nanti bikin kerajaan di Israel pakai crown Tuhan Yesusnya. Terus kita memble di Indonesia. Nggak bisa ketemu dong. Yang bisa ketemu cuma orang Israel. Kebenaran itu sesuai fakta. Makanya ajaran itu sebenarnya kalau kita normal gitu tahu kok salah itu. Gak usah lihat kitab pun salah udah pasti. Masa Yesus cuma untuk sebagian orang?
Waduh, aneh benar ya. Kebenaran kok aneh. Kalau kita Natal begini ya, kesukaan bagi dunia. Apanya yang kesukaan? Oh itu di mall ada banyak pohon Natal. Terus ada Santa yang apa? Bagiin hadiah. Enak gitu kayaknya Natal itu. Bukan itu bahaya loh. Saya perhatikan anak muda ya. Anak muda itu kebanyakan udah sekuler. Udah anggap Natal biasa aja, kayak musiman gitu loh. Musim Natal, musim pulang kampung. Kalau Christmas di luar negeri kan begitu. Musim pulang kampung, ketemu saudara maksudnya. Ya, Natal begitu. Arti Natal yang sebenarnya malah hilang. Padahal ya, kalau dari muda mengerti kebenaran. Waduh, hidupnya itu. Bukan jadi orang aneh. Selama ini dikesankan kalau kita rohani itu jadi aneh. Ngomongnya jadi rohani terus seolah-olah. Nggak nyata, nggak nginjek bumi. Ini yang menyebabkan anak muda menjauh. Waduh, anak muda kalau mengerti kebenaran ya, cerdas dia. Satu cerdas, kedua dewasa karakternya. Ketiga ia akan jadi berkat kemanapun ia pergi. Jadi anak muda yang hebat. Jangan jadi anak muda yang sekuler atau agamawi. Waduh, agamawi lebih parah lagi. Merasa benar padahal salah. Ya, ada satu ilustrasi gini, saudara. Ini saya alami sendiri nih. Kadang-kadang kita pelayanan itu ya, kan ke daerah yang kita belum pernah ke sana. Setting GPS dong. Saya sudah setting GPS nih. Dah, ikutin aja. Suatu hari, saya lewat di jalan gitu, disuruh belok kanan. Saya lihat ke kanan, kok sawah? Tapi ada jalan. Saya pikir nanti nembus langsung nyampe gitu ya. Terus saya masuk tuh ke sawah, gitu. Ujungnya buntu. Buntu masih mending. Ujungnya kuburan gede. Maksudnya GPS apa nih? Maksudnya saya mau diadu sama setan. Itu GPS tuh. 3 kali loh salah. Waktu pelayanan ke Surabaya, mau ke bandara, pakai GPS. Masuk ke jalan, jalan gede. Sampai ujung bandaranya kelihatan. Portalnya tutup. Dikunci, gak bisa lewat kita. Waduh, balik lagi. Jauh banget padahal. Waduh, udah hampir telat tuh. Seringkali yang saya heran, seringkali kesasarnya ke kuburan. Yang lain gak pernah kan ngalamin. Kalau saya sering, kenapa ini kuburan nih? Si roh jahat ini tahu musuhnya siapa nih. Aduh, kuburan. Makanya, kalau pakai GPS, jangan percaya 100%. Saya pernah celaka loh, hampir celaka maksudnya. Pakai UPS, GPS. UPS lagi. Setir gitu ya, ke daerah Cibinong. Disuruh belok kiri. Untung saya nggak belok kiri loh. Saya pelan dulu, saya rem dulu kan. Saya lihat kiri. Loh, kok nggak ada apa-apa? Kok taunya jurang. Jadi jalanan begitu, jurang. Oh kalau saya belok dikit aja, wah langsung tuh. Saya bilang, waduh, ini pelajaran nih. Untung saya enggak, hati-hati kalau pakai GPS. Harus dilihat dulu. Banyak yang celaka tuh saya lihat di YouTube. Ya. Orang salah pilih jalan, ditunjukkan oleh GPS yang salah, ajaran yang salah. Celaka dia. Makanya jangan percaya sembarangan. Dengar firman dibacain dari Alkitab, amin. Nanti dulu si setan itu teolog, saudara. Setan itu pinter memain-mainkan firman. Kalau itu salah, saudara konsumsi, binasa. Cara berpikirnya salah. Ya, ibaratnya kita mau ke Bandung nih tujuannya. Tapi anehnya, itu ada orang, ini menurut saya hembusan setan sih memang. Ada yang merasa dia jalan di tempat padahal. Tapi merasa sudah sampai Bandung. Ada yang begitu. Aku sudah percaya Yesus. Cuma mulut tok. Gak ngapa-ngapain. Gak melayani juga. Hidup juga sembarangan.
tapi merasa selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik katanya. Oh itu pasti kemakan setan itu. Pasti. Itu ibarat mau pergi ke Bandung jalan di tempat gak ngapa-ngapain. Yang penting aku percaya sudah sampai Bandung. Berhalusinasi itu namanya. Ya, hati-hati. Hati-hati ya saudara. Ajaran-ajaran begitu itu banyak. Kelihatannya doktor teologi. Wah, setan lebih dari doktor teologi saya kasih tahu. Kalau cuma main-main begituan. Ada lagi yang kalau ditanya nggak tahu kemana, Bandung kemana, nggak tahu tuh di mana. Ada yang begitu. Kamu mau ke surga sebenarnya mau sih, cuma nggak tahu kemana. Nggak tahu ya nggak bisa nyampe. Ada orang-orang yang ditanya kalau hidupmu tujuannya apa? Waduh, jawabnya susah tuh. Tujuan hidupmu apa? Ya, aku sih mengikuti angin bertiup kemana, Pak. Angin bertiup, kalau anginnya nggak bertiup gimana? Kalau anginnya puting beliung, kau mau ikut? Hancur. Jangan. Kita ikut yang benar. Makanya pagi ini, satu-satunya jalan yang mau kita ikuti. Ada lagi yang nganterin ke arah Bandung, betul. Tapi sampai Bekasi dibilang sudah sampai kita bro. Ada. Ngajen percaya Yesus. Setiap kebaktian yang penting datang udah cukup. Jangan lupa bayar persepuluhan. Itu sama itu. Belum sampai udah diparkir di situ, yang penting bayar persepuluhan. Alasannya persepuluhan itu simbol ketaatan, omong kosong. Ketaatan itu semua hal dalam hidup kita. Bukan cuma persembahan. Ada amin kan ya? Ketaatan kok yang ditekenin duit. Ingat ya, ada pelayan palsu di gereja Tuhan itu. Urusannya duit terus dari dulu. Kalau mau ke Bandung harus sampai Bandung. Nggak boleh, nggak sampai. Kalau mau sampai ke Bapa melalui Tuhan Yesus, jangan yang lain. Kalau mau sampai ke Bapa, jangan diem aja. Gak melakukan apa-apa, auto selamat kata orang zaman sekarang. Gak ada begituan, merasa selamat. Banyak orang belajar teologi malah parkir di tempat ya. Gak jadi manusia Allah. Malah jadi orang aneh, merasa selamat tapi dengan alasan-alasan teologis yang dikarangnya sendiri. Coba kita baca, hal ini sudah terjadi di zamannya Tuhan Yesus. Bukan sekarang aja. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Ini yang berkata, ini suara Tuhan Yesus nih. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Rupanya di zamannya Tuhan Yesus sudah banyak teolog menyelidiki kitab suci. Kitab sucinya bicara kedatangan Mesias. Mesiasnya datang tapi ditolak. Hari ini banyak orang belajar teologi. Banyak orang rajin ke gereja. Mendengarkan khotbah dan sebagainya. Tapi hal itu tidak akan menyelamatkan. Kecuali saudara mengerti kebenaran. Kalau khotbahnya salah, malah terperosok ke jurang. Kalau saudara dipimpin oleh orang buta, saudara masuk sama-sama ke lubang maut. Ya, hati-hati saudara. Ya, ini Natal keberapa di dalam hidup kita harus berubah. Jangan asal amin saja. Di luar sana banyak jalan palsu. Seolah-olah lurus, padahal ujungnya maut. Hati-hati banget ya. Yesus satu-satunya jalan. Si iblis menawarkan gini lagi, menuju sana. Tapi di pinggir-pinggir jalan ada yang jualan cendol, jualan apa, mampir. Gak nyampe-nyampe akhirnya. Ditawarin kesuksesan dunia. Akhirnya menghalalkan segala cara supaya terpilih.
Kan begitu kan? Supaya berkuasa. Apalagi? Menghalalkan segala cara supaya kaya raya. Sudah kaya nggak peduli sesama lagi. Banyak orang mulutnya mau ke surga, tapi hidup atau perbuatannya mengarahkan dia ke neraka. Ini sebenarnya sakit jiwa. Nggak sesuai yang dipikiran dan yang diperbuatnya. Itu nggak sesuai, itu sakit jiwa sebenarnya, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 6 tadi berkata, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya menuju surga itu cuma Tuhan Yesus. Makanya belajarlah kepada Tuhan Yesus. Jangan belajar kepada yang lain. Satu-satunya jalan. Kalau mau tahu kebenaran, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya kebenaran yang utuh dan hidup kekal. Tuhan berkata begini, orang Yahudi bertanya, ingin melihat Bapa. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu lihat aku, kau lihat Bapa. Itu bukan berarti aku itu Bapa loh ya, bukan. Kalau kamu lihat aku, sama dengan kamu lihat Bapa. Sebab yang Bapa inginkan ini loh, yang diperagakan Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, hati-hati dengan yang ngajarin Yesus itu ya Bapa. Gak ngerti bahasa dia. Orang kalau pakai pikirannya sendiri itu begitu. Padahal seluruh teks Alkitab baca aja dengan polos gitu, ketahuan. Yohanes 3 ayat 16 tadi udah jelas. Bapa mengutus putranya yang tunggal. Simple kan? Lah kok putra itu Bapa? Salah kalau begitu, nggak mungkin. Ya, bahaya saudara, ada banyak jalan lain yang ditawarkan iblis. Satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Coba kita baca lagi ya. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Di zamannya Rasul Paulus dulu begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Rupanya dari dulu ada orang yang sukanya Injil lain. Ya. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Coba bayangkan, Injil itu Injil salib. Kita harus menderita untuk Tuhan Yesus. Dibalik menjadi Injil yang lain. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu kaya raya di bumi. Sukses. Enteng jodoh. Enak. Gak pernah sakit. Wah, Injil yang lain itu. Itu terang-terangan di depan mata kita loh hari ini. Masa you gak ngerti sih? Masa you gak suka kebenaran? Berarti kau sama dengan yang diceritakan Alkitab ini. Oh, di depan matanya jelas gak ngerti-ngerti. Sampai khotbah saya begini, sampai saya dibenci banyak orang. Tapi jangan khawatir, banyak juga yang suka. Orang yang suka kebenaran pasti suka, meskipun keras. Ada amin gak? Nah. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi sebenarnya ya saudara, hari ini banyak orang sudah terkutuk mengabarkan Injil yang lain. Injil yang berbeda. Itu sudah terkutuk semua itu. Sebenarnya. Meskipun kelihatannya, wah kaya raya dia, sukses. Hati-hati, itu sudah terkutuk sebenarnya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, kalau saudara perhatikan, di sini khotbahnya keras, apa adanya. Seringkali orang tidak suka, gak masalah. Kenapa? Karena kita lebih mencari perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Makanya saya gak peduli, mau dimusuhi siapapun gak peduli saya. Ya,
tekanan kita adalah Injil asli. Yesus yang asli, Injil yang asli, Roh Kudus yang asli. Jangan yang palsu, saudara. Jalan itu cuma satu, jangan pakai jalan yang lain. Ya. Satu lagi 2 Timotius 4 ayat 3-4. Hari ini sama dengan hari zamannya Rasul Paulus dulu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hari ini banyak sekali orang suka dongeng. Didongengin. Kamu kalau ikut Tuhan Yesus, dompetmu diisi Tuhan. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Didongengin. Itu ada memang perjanjian lama untuk Israel. Bukan untuk kita. Bukan. Jangan dibulak-balik ya. Itu enak gitu. Kalau orang mendengar dongeng kan enak ya. Di gereja di kipas-kipas. Kata orang gini, ada orang yang bercanda sih. Tahu gak saudara, tempat tidur paling enak di mana? Pengalaman rupanya. Di gereja adem AC-nya, dihibur firman Tuhan. Tapi kalau di sini nggak bisa tidur pasti. Aduh. Pasal ayat 4 ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Aduh, mengerikan loh saudara ini. Ini mengerikan. Bayangkan dari kecil kita diajar seperti itu. Bahwa kalau sudah jadi Kristen, selamat katanya. Waduh, Kristen kan gampang. Tinggal daftar, dibaptis, jadi Kristen. Selamat. Selamat dari mana? Selamat versinya siapa itu? Selamat versinya siapa itu? Untuk apa? Yesus lahir jadi manusia. Jadi juru selamat dunia. Kalau cuman KTP-nya biar Kristen. Ya nggak perlu. Kenapa? Yesus harus jadi pokok keselamatan, teladan yang nyata, yang konkret. Supaya kita berubah. Supaya kita berubah. Kalau tidak berubah percuma, KTP-nya biar ditulis Kristen 100 kali. Juga percuma. Karena ke surga nggak ditanyain KTP. Aduh, banyak sekali Kristen KTP loh. Dulu waktu masih saya kecil ya, saya merasa sudah selamat juga ya. Masih kecil merasa selamat tuh Kak. Kenapa? Karena diajarinnya begitu. Percaya Yesus, selamat. Gitu. Padahal percaya Yesusnya nggak diceritakan seperti apa. Yang penting mengaku dengan mulut. Waduh, ada Pak ayatnya. Jika engkau mengaku Yesus juru selamatmu, Tuhan, maka kamu selamat. Ayat itu dibaca dulu yang benar. Ayat itu ditujukan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma hari itu kalau ngaku dengan mulut dibunuh. Diseret, dikasih ke singa dan sebagainya. Hari itu begitu. Artinya kalau mengaku dengan mulut artinya sudah siap mati. Itu iman benar. Hari ini mengaku dengan mulut, besok pindah agama. Ada loh. Ini kasus nyata loh. Ini kasus nyata. Hari Minggu, baptis. Hari Seninnya, kabur. Cuma beda berapa jam loh itu. Kabur. Waduh, saya sampai gini. Waduh, orang gila ini. Untuk apa dibaptis kalau begitu? Banyak orang gila di dunia ini, saudara. Kita jangan ikut-ikutan gila. Hidup ini cuma sekali. Kalau dulu nggak ngerti, ya itu dulu. Tapi kan kita dikasih firman terus nih. Supaya kita mengerti. Dulu katanya anugerah itu cuma-cuma. Kita nggak usah melakukan apa-apa. Kita sudah selamat. Salah itu. Anugerah itu mahal harganya. Oleh darah Tuhan Yesus. Tujuannya supaya kita pun seperti Dia. Ya. Saya ingat waktu masih kecil tuh. Dulu saya juga salah ngerti. Dulu
ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Kita mau dijadikan anak Allah, bukan yang KTP-nya doang Kristen. Anak Allah itu kelihatan bagaimana ia hidup, bagaimana ia berbicara, makan, minum, bagaimana ia berdoa, bagaimana ia melayani di gereja, bagaimana ia berbisnis, bagaimana ia jadi ibu rumah tangga, bagaimana ia hidup. Mau dijadikan anak Allah. Makanya satu-satunya jalan, satu-satunya cara, Bapak mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gak ada cara lain. Karena sebelumnya sudah dipakai kan cara-cara yang sementara. Taurat diberikan hanya sementara sebelum yang dijanjikan itu datang. Hari ini kalau kita mengerti kebenaran ini, jangan terpengaruh dengan cara-cara lain, jalan yang lain, ajaran yang lain. Jangan pernah, saudara. Saudara nanti menyesal meraung-raung di kekekalan. Satu-satunya. Hari ini kan zamannya apologet di YouTube. Saya perhatikan gitu, pinter debat. Percuma. Pinter debat doang, gak ngerti natur kebenaran. Jadi debatnya itu ngawur gitu. Pokoknya gitu. Pokoknya. Ngawur gak karuan. Makanya saya gak pernah debat kan. Males. Gak akan ada hasilnya. Kalau orang ngerti natur kebenaran, baru bisa diajak debat. Dan harus jujur, bersih. Semua manusia itu hatinya licik. Baca firman aja diputar-putar untuk kepentingannya dia. Padahal untuk apa ya, saya juga gak ngerti itu begitu itu. Saudara, kita tahu kita punya Allah atau Bapa itu satu, Esa, satu-satunya. Itu di seluruh Alkitab banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti dibaca sendiri. Ulangan 4 ayat 35. 1 Samuel 2 ayat 2. 1 Raja-Raja 1 60. Yesaya 45 ayat 5 ayat 6 ayat 21. Markus 12 ayat 32. 1 Timotius 2 ayat 5. Bahwa karena Bapa itu Esa, satu. Allah itu satu loh saudara. Enggak banyak. Allah itu satu. Ini kita bicara Alkitab. Ayatnya eksplisit. Maka pengantarannya juga cuma satu. Tidak ada pengantara lain. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Maka juru selamatnya juga cuman, gak ada juru selamat lain yang ngaku Mesias lain tuh palsu saudara. Ini loh kalau mau selamat nih gini nih, palsu. Setelah zaman Yesus banyak sekali Mesias palsu. Lihat aja di internet. Siapa aja yang pernah mengaku Mesias. Banyak. Mesias palsu semua itu. Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Kita baca dulu. Yohanes 1
ayat 29 dan 36. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa seluruh dunia atau sebagian? Seluruh, jangan dirubah-rubah. Tapi ingat, kalau baca Alkitab tidak hanya satu ayat ya. Kalau satu ayat gini, yes kita sudah ditebus semua, sudah selamat berarti. Nanti jadi salah begitu. Ayat yang lain berkata, sebab engkau orang berhutang. Seperti lagu tadi ya. Kita orang berhutang, gak disadari oleh semua orang. Karena Yesus mati di kayu salib, secara cuma-cuma, maka kita berhutang. Berhutang supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Itu kata Alkitab. Jangan muter-muter. Ya, itu dia. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya kebenaran, satu-satunya imam besar. Sebab kita mempunyai imam besar yang telah melintasi segala langit. Sudah terbang seluruh langit, dilintasi. Akhirnya mendarat di bumi. Itu imam besar satu-satunya. Supaya kita sampai kepada ruang maha kudus yang sebenarnya. Bapa. Ya. Satu-satunya pokok keselamatan. Supaya kita menjadi seperti dia. Jangan nyontek yang lain. Saudara jangan punya idola yang lain ya. Saudara kalau perhatikan ya. Orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Kenapa dia begitu ya? Cek siapa idolanya. Dia pasti niru idolanya. Kenapa dia ngomong sembarangan ya? Cek idolanya dia siapa. Pasti. Itu penjelasannya. Makanya Alkitab berkata, kamu jangan pernah punya idola lain, Allah lain. Cuma satu, Bapa di surga. Mestinya begitu. Jadi kalau kita lihat orang meleset-meleset itu, idolanya pasti yang lain tuh. Bukan Tuhan dan Bapa di surga, bukan. Pasti. Jadi saya nggak heran sekarang, pantes dia diajarinya begitu, makanya hidupnya seperti itu. Bicara sembarangan, lihat orang yang gak kenal aja mengkafir-kafirkan. Itu kan ajaran. Dari mana asalnya? Itu ajaran. Itu ajaran tuh. Makanya kita tahu, dia belajar apa ini? Siapa ini yang jadi idolanya dia? Kok dia begini nih? Itu sebenarnya. Makanya kalau satu-satunya cara cuma Tuhan Yesus. Satu-satunya pengantara, imam besar, pokok keselamatan, jalan kebenaran dan hidup, agar manusia sampai kepada Bapa. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan diubah. Inilah penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Di Kejadian 3 ayat 15 setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu firman Elohim, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Proto-Evangelion. Proto-Injil yang pertama. Kabar baik yang pertama. Itulah sebabnya kabar baik atau janji itu diingatkan terus. Diingatkan kepada Abraham. Diingatkan kepada Ishak. Diingatkan kepada Yakub. Diingatin terus. Itu berkat Abraham itu. Yang disebut messianic blessing. Berkat messianik. Hari ini dirubah. Berkat Abraham, saudara kaya raya, punya rumah di bumi. Kayak orang gila gitu. Aneh. Ini persoalan hidup mati kekal dirubah-rubah. Saya itu sering gemes tuh karena itu, saudara. Bukan karena hobi marah, bukan. Buat apa coba marah? Enggak ada gunanya kan? Makanya kalau saya marah-marah itu bukan marah sebenarnya. Lagi gemes saja. Kalau nggak percaya sambil ditensi. Pasti tekanan darah saya nggak naik. Buktinya langsung ketawa. Iya kan? Gemes banget gitu. Kenapa kamu berani banget sih menyesatkan orang? Untungnya apa sih? Tapi saya tahu untungnya apa. Duit ternyata. Iya. Aduh. Padahal kalau saya mau untung banyak ya kayak mereka aja. Saudara jangan lupa bayar persepuluhan nih udah tanggal berapa nih. Saudara jangan lupa ya sebentar lagi Januari. Apa itu? Buah sulung. Hafal aja Bu. Buah sulung seluruh gaji loh. Iya kan? Seluruh gaji kalau saya punya 1000 jemaat. Waduh. Lumayan mantap ya Bu.
Wah, tapi saya nggak mau. Maaf, itu namanya pelayan palsu. Saya mau yang asli aja, Ibu. Jemaat juga jadi jemaat Tuhan yang asli. Jangan yang palsu. Amin ya. Jangan kalau kasih persembahan gini, kita beri kemuliaan dulu. Jangan jemaat palsu tuh gini, kalau kasih persembahan ya, diminta lagi. Balas Tuhan 100 kali. Itu jemaat palsu itu. Ngasih persembahan kok diminta lagi. Ada nggak orang mempersembahkan kepada seorang raja, terus habis itu balikin. Dipancung kau sama raja. Aneh. Alkitab padahal nulis, meskipun kau berikan semua hartamu, semua yang ada padamu, tubuhmu dibakar sekalipun, gak ada gunanya. Jika engkau tidak memiliki kasih, karakternya gak seperti Tuhan Yesus, percuma. Percuma, ya. Aduh, saya itu diingetin istri saya loh, kalau khotbah itu jangan marah terus. Iya, saya selalu ingat-ingat, iya. Tapi kena lagi. Aduh, harinya hari Natal. Tapi kita mesti ingat, messianic blessing. Berkat messianic. Berkat yang sesungguhnya yang dialami seluruh kaum di muka bumi itu, berkat keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya statusnya yang selamat. Itulah yang topik nanti ibadah kedua. Diteruskan online saja nanti ya. Nah itu, jadi banyak orang salah mengerti selama ini tentang keselamatan. Padahal setiap tahun kita diingatkan Natal. Sebenarnya ya kalau Natal artinya benar-benar diartikan makna yang sebenarnya. Setiap tahun kita diingetin loh maknanya. Tapi ini yang setiap tahun diingetinya hadiah. Lagu Natal di mall, suasananya damai, melankolis. Damainya karena apa? Gak tahu pokoknya damai. Aku kalau dengar hari Natal tuh lagu-lagu di mall itu damai gitu. Ya kenapa damainya? Gak tahu, ingat kampung halaman. Loh kok ingat kampung halaman gimana sih? Aduh, kesukaan bagi dunia itu ya. Kita harus tahu artinya. Itulah messianic blessing tadi. Yang dijanjikan dari awal itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bayangin, jangan hari ini selamat hari Natal, terus bayangin Yesus jadi bayi terus gitu. Jangan begitu saudara, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Bahkan ia akan segera datang lagi. Apakah kita siap menyambutnya? Kan begitu kan mestinya ya. Kita seluruh hidup kita yang terakhir ini langkahkan dengan benar. Kesukaan bagi dunia. Aku suka Tuhan. Sebab Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dan akan datang lagi. Aku mau pilih jalan satu-satunya. Gak mau yang lain. Terserah dunia mau nawarin apa. Gak doyan aku. Dulu aku gak mengerti. Tapi aku sekarang mengerti Tuhan. Ada amin ya? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara jangan lupa besok ada ibadah juga, besok tanggal 25 kan ya. Ada jam 8 dan 10.30 sama ya. Baik, dulu aku tak mengerti. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi
dewasa. Sekali lagi saudara, dulu ku tak mengerti. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu, Engkau jadikan aku, Engkau jadikan aku anak-Mu, Engkau jadikan aku anak-Mu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami sudah menerima berkat mesianik itu, Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ajari kami terus agar kami tetap di jalan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, Kau berkati mereka agar mereka dengan seluruh keluarganya melayani Tuhan berserta seluruh keturunannya kelak sampai selama-lamanya. Juga semua jemaat Tuhan yang hadir baik di tempat ini maupun nun jauh di sana, bahkan sampai ke ujung bumi. Kau juga berkati kami semua Tuhan, sehingga semua hidup kami benar-benar berkenan bagi Tuhan, berkenan bagi pekerjaan Tuhan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami ya Bapa. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Merry Christmas and Happy New Year. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.